Assalamualaikum. Nah, sekarang ini kita masuk ke story time sambil mukbang. Kali ini aku ditemenin sama adekku. Kenalan dulu. Nama saya Quratul Uyun, adiknya ini. Tapi biasanya panggilannya Uyun. Nah, hari ini kita mau review sambil cerita-cerita. Jadi kali ini kita review Lemonilo sama Mie sedap. mie sedap Salero. Mie sedap Salero, guys. Kalian Kalian belum nyobain kan Saleronya? Baru loh, cobain deh. Iya baru. Nah ini yang di depanku itu mie sedap Salero. Warnanya kayak mie sedap biasa. Baunya harum banget sesuai dengan brand iklannya. Dia ini kan rasa Padang ya. Rasa Padang dicampur apa? Dicampur sambal ijo Padang. Enak gak ya? Baru kali Dari- ini ngerasain. Dari baunya sih enak. Nah kalau depan kamu ada apa? Ini ada Lemonilo. Baru kali ini sih aku nyoba Lemonilo. Kan ini kan udah tenar ya. Aku juga belum pernah sih. Warnanya Udah hijau. tenar. Namanya hijau banget. Agak hijau banget sih. Hijau apa ya, Kak? Hijau tapi ada coklatnya. Ya, gitu Nah, lah. kita juga buat Licis chicken. sebenarnya nggak ricis sih. Licis bohongan, guys. Sebenarnya ini tuh kita buat ayam crispy, terus kita buat saus pedasnya. Gitu. Kita langsung coba deh. Coba dulu. Apa dulu? Lemonilo dulu deh. Aku penasaran banget. Wow, ini enggak kamu kata ini enggak dipotong-potong enggak? Enggak. Nah, kayak gini bentuknya. Jatuh. Ini mie-nya warna hijau, terus dia lurus. Kalau mie biasa kan rada keriting ya. Kita coba. Enak nggak? Enak sih. Beneran. Ini katanya nggak ada pengawetnya ya ini ya mie ini ya. Asli mana ya ini? Asli enggak. Indo. Gak maksudnya ki dibedeli apa? Tanpa proses penggorengan. Jadi dia aman buat orang diet. Dengan saripati bayam, wow. Berapa kalori ya? Ternyata ini tuh 320 kalori. Sedikit lebih kecil kalorinya daripada mie biasa. Sedangkan kalau mie Salero ini dia ada 390 kalori. Jadi sebenarnya sama aja guys untuk kalorinya, cuman beda dikit. Tapi untuk segi kesehatannya kayaknya lebih mending Lemonelo. Sekarang kita coba yang Salero. Nah, Salero itu bentuknya kayak mie biasa ya, keriting kayak mie sedap biasanya. Emang mie sedap. Maksudnya yang biasanya kan bentuknya kayak gini. Gila nggak dipotong-potong. Soalnya aku nggak suka motong-motong guys. Kalau Indomie suka yang langsung. Kita coba bareng-bareng. Betul banget sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Kayak gini. Enak banget Ternyata pedas, guys. dan enak banget. Di Mantap. sini ada keripiknya. Cobain deh. Ini keripik Padang. Bismillah. Enak sih, cuman aku nggak terlalu suka. Biasa aja. Cobain deh keripiknya. Ini keripiknya kecil banget ya, guys. Nggak Oke. kelihatan di sana. Kita juga nyiapin telur biasa ya, nggak usah direview lah ya. Telurku setengah mateng, liatin deh, setengah mateng banget. Tapi dia gagal guys. Gagal, Aku masih pecah lumayan semua. lah. Ada ininya, ada bentuknya. Kayaknya enak di setengah mateng. Enak ya. Oke. Sekarang kita coba Cobain ayamnya. ayamnya. Tadi aku sebenarnya coba dikit sih, dan itu enak. Wah, curang ya dia. Dan nyobain sedikit.
Nah kan? Enak guys. Jadi buat kalian yang mau tahu bumbunya, Kayak ini beneran deh. ini tuh bumbunya pakai saus hot lava, kasih saus tiram. Kalau punya bumbu barbeque, cuman bumbu barbeque kita lagi habis, jadi kita nggak pakai bumbu barbeque. Kalau pakai makin enak harusnya. Tapi pedas, tapi nggak apa-apa, aku suka banget yang pedas-pedas. Menurutku sih nggak terlalu pedas. Soalnya Kan aku, dia suka pedas guys. aku lebih kuat pedas daripada dia. Kalau aku ya suka sasinya, cuma perutku nggak Nggak kuat. kuat. Oke, kita sambil cerita-cerita. Jadi kali ini sebenarnya itu nggak libur, cuman kita semua di rumah karena aku memang bisa kerja di rumah. Terus dia memang mau nikah. Ada kendala gak sih? Mau nikah diseimbangnya. Kan nggak masalah. Sekarang sih biasa ya sebenarnya kayak gitu tuh. Kalau duluan mana yang lebih tua harus nikah duluan, itu kan sebenarnya persepsi masyarakat. Kalau di Islam kan sebenarnya nggak ada. Jadi sebenarnya aku tuh nggak masalah. Capeknya mana ya kak? Duh. Aku kehilangan bon cabai guys. Di mana? Aku suka ayamnya. Sebenarnya aku punya adik lagi satu cowok, tapi dia nggak ikut. Kalau kurang pedas kasih bon cabai ya. Kita cerita apa ya nak ya? Ini level 30 guys. Paling pasti pedas banget ini. Kita enaknya cerita apa? Apa? Cerita horor tuh. Horor. Pernah nggak kena kejadian horor? Pernah di pondok. Cerita. Jadi kemarin itu ya aku di Pondok mana? Waktu ini apa SMA apa pondok ini, pondok Lasem Anulia Lasem itu. Jadi itu aku itu tengah-tengah itu kebelet pipis ya. Kebelet pipis terus itu Tengah-tengah apa? tengah malam bangun. Oke guys, tadi ada kendala sedikit. Aku lanjutin ya. Jadi kemarin itu aku di pondok ya, tengah malamku kebelet pipis. Terus aku kan nggak berani ya, berani di kamar mandi sendirian. Terus tiba-tiba itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang ngikutin dari belakang gitu. Siapa ternyata? Nggak tahu. Noleh nggak kamu? Noleh, tapi itu nggak ada siapa-siapa. Kan suasana sepi banget. Lah di depan kamar aku tuh udah kayak jemuran. Udah sampai aja ada kayak ada kayu-kayunya gitu loh. Itu apa? Pokoknya apa? Gelap. Ya gelap banget. Ini ki suasananya mencekam banget lah. Aku ini udah apa ki intinya ki kayak merasa ngikutin gitu. Jadi aku cepet-cepetan Ngerasa diikutin tapi pas ngeliat ke belakang nggak ada orang. Tapi aku langsung lari gitu kan, merasa takut ya, merinding banget gitu. Takut masuk kamar mandi, pipis langsung balik kamar lagi. Udah mau tidur tapi nggak bisa tidur, kebayang tadi siapa ya yang ngikutin gitu. Jadi aku selama ini kalau di kamar mandi nggak berani sendirian ya, harus minta ditemenin. Cuman sekali aja. Ya sekali aja itu. Habis itu nggak pernah lagi. Enggak. Kalau aku sih sebenarnya beberapa kali sih ngalamin. Itu pertama kali aku diikutin ya sama hantu, tapi ya Tapi kan nggak ngerti itu hantu apa enggak. iya, cuma flash feeling aku aja, tapi aku udah merinding banget guys. Tapi ada suara langkah kaki nggak? Ada. Ada. Ada suara Orang jalan. langkah kaki, terus ada orang ngomong, ada orang tertawa. Berarti kayak ada orang ngobrol. Iya. Ya ada orang tertawa cekikan gitu loh. Kayak orang biasanya gitu, aku ya semakin takut ya gitu kan.
sendirian di kamar mandi. Berarti emang bener-bener sesuatu yang lain. Ya. Sekarang giliran aku ya. Kalau aku sebenarnya beberapa kali. Tapi pertama kali itu waktu aku SMA kelas 3. Dulu aku mondok juga, tapi nggak selama dia. Jadi adikku ini mondok dari SMP di sekolah Islam, namanya MTS, Madrasah Tsanawiyah. Ambil foto. MTS Manbail Futu di Tuban. Nah, setelah MTS dia SMA juga mondok, terus habis itu dia langsung ikut program hafal Quran di Anuria. Nah, kalau aku cuma 3 tahun waktu SMA. Nah, kejadian ini tuh waktu aku kelas 3. Jadi dulu waktu kelas 3 itu semua murid itu diwajibkan sholat tahajud. Kalau kelas 1, kelas 2 itu nggak wajib. Tapi kalau kelas 3 SMA sama kelas 3 MTS atau SMP itu wajib ikut tahajud. Nah, ceritanya waktu itu aku tidur di sampingnya pintu pas. Aku biasanya nggak pernah tidur samping pintu, guys, sebenarnya nggak pernah. Cuman waktu itu mungkin karena capek banget, aku belajar sampai jam 12 malam. Dan jam 3 aku harus bangun. Jadi aku cuma tidur 3 jam, nggak sampai 3 jam. Hampir 3 jam lah. Itu mendekati ujian ya, Kak? Iya, pokoknya selama setahun kelas 3 itu wajib sholat tahajud dan ikut program les gitu loh. Jadi habis sholat Isya harus ikut ngaji sampai jam 9, habis itu langsung belajar sampai jam 12 malam, jam 3 harus bangun sholat tahajud. Nah, pas aku bangun, kan pintu kamarku nggak pernah ditutup. Pas aku bangun, aku ngeliat kamar yang lain. Jadi kamarku tuh ada di pojokan gitu loh. Bentuknya L gini. Iya, Bentuknya L. Nah, kamarku tuh di pojok L ini. Nah, di sini tuh ada kamar L gini, di sini ada kamar lagi. Kamarku di sini. Jadi kalau aku keluar, aku bisa langsung ngelihat kamar yang seberang, yang dekatku itu. Nah, di situ aku ngelihat ada orang sholat. Sebenarnya bukan orang sih. Sebenarnya itu kakak kelasku, kakak tingkat. Jadi atasku, itu aku kelas 2 SMA. Jadi aku punya kakak tingkat kelas 3 SMA. Nah, dia kan wajib sholat tahajud, tapi waktu itu aku rutin ikut sholat tahajud juga. Nah, pas aku bangun, aku ngeliat dia sholat, tapi di belakangnya tuh ada makmumnya. Wah, hantu makmum dong. Belum selesai. Ada hantu makmum, cuman aku kan mikir ya, hah? Namanya Mbak Z. Aku nggak mau nyebut namanya Mbak Z. Itu aku tuh mikir ya, itu siapa yang jadi makmumnya Mbak Z gitu. Soalnya aku nggak pernah ngelihat orangnya, nggak pernah ngelihat muka yang kayak gitu. Kalau anak Mukanya baru, serem nggak? nggak kayak orang biasa, tapi putih banget, pucet, dan bawahnya ini hitam. Beneran hantu makmum, guys. Ih, serem. Nah, tapi aku nggak takut waktu itu. Aku mikir, itu siapa? Kalau misalnya anak baru, harusnya aku tahu wajahnya, karena kan pasti kenalan kalau ada anak baru kan. Iya. Pasti satu asrama itu tahu. Nah, bodohnya aku waktu itu tak samperin. Jadi aku tuh harus turun tangga. Tapi sebelum turun tangga, kan aku mau turun tangga karena musolanya ada di bawah kan, di lantai 1, sedangkan kamarku di lantai 2. Nah, sebelum turun tangga, aku tuh mampir ke kamarnya Mbak Zitu. Aku ngeliat lah itu siapa. Ternyata pas aku masuk kamarnya, aku lihat ke belakangnya itu ternyata nggak ada orang. Dan aku nggak takut, guys. Keren ya, nggak takut. Aku langsung ngalih berpilit. Aku kalau kejadian itu nggak takut, tapi setelah itu aku mikir, aduh ya Allah, tadi kenapa aku ketemu siapa. Habis itu aku kan nggak takut ya. Ya udah aku turun sholat tahajud subuh. Terus aku tuh mikir ya, Tapi besoknya tanya nggak sama Mbak Z? enggak, habis sarapan aku tanya. Oh. Aku tanya, Mbak Z, kamu ngerasa ada yang makmum nggak gitu? Iya aku ngerasa, tapi kok kayak iya apa enggak? Aku loh Mbak ngelihat siapa yang makmumin kamu, tapi dia nggak orang. Aku bilang gitu. Terus mbaknya, astagfirullahaladzim.
jadi beneran ada yang makmumin aku tapi dia bukan orang gitu. Itu Udah pertama kebayang kali guys, sih. dari saat tahajud dimakmumi sama hantu. Belum kejadian, tapi nggak tuh bilang ya. Ternyata Untung gampang. aku nggak pernah ditakutin, tapi ya naudzubillah jangan sampai ya. Soalnya aku takut banget sama hantu. Tapi kalau nonton film horor nggak takut. Aku ambil satu lagi ya. Ternyata ini tuh beneran mirip loh guys. Ini kalau dikasih wijen putih beneran kayak ayam goreng Korea. Oh, ayam goreng-goreng ada wajahnya ya. Kayak gini bentuknya. Cuman ada wijennya. Kayaknya nggak sampai sore deh ininya. Satu lagi ya. Sebelum sore udah habis. Tapi emang enak banget bumbunya. Kalau kalian mau cobain sendiri ya di rumah. Bumbunya apa aja pak? Belum dikasih tahu loh sama mereka. Udah. Aku tulis aja di sini ya. Nanti kalian baca. Nggak perlu cara khusus. Semua bumbu ini dicampur di panci, di teflon, dikasih air dikit aja, mungkin cuman 5 sendok makan Ya apa ini mah? airnya biar nggak terlalu kental banget. Ini mah banyak tepungnya, nggak ada ayamnya. Aku banyak ayamnya kok. Tinggal 3 guys, cuman aku udah kenyang banget. Mungkin buat nanti. Belum sampai malam udah habis. Karena adik aku yang satu itu Suka makan. suka ngabisin soalnya. Alhamdulillah. Kenyangnya. Jadi itu aja review sedikit dan banyak cerita soal mie lemonilo dan mie Mie Salero. mie sedap yang Salero yang baru Kayak itu. ini loh guys. Ini kayaknya masih nggak semua Salero. toko ada sih ya. Kalau yang Di Salero. Alfamart ya adanya. Ya waktu itu kita beli di Alfamart. Cuman mungkin kayak Giant apa Hypermart mungkin pasti udah ada. Oke gitu aja. Sebelum kita closing kita vote dulu mana yang lebih suka. Kalau aku jelas lebih suka Salero ini. Dan untungnya aku dapetnya Salero. Kalau aku semua mie suka deh. Ini sama ini lebih suka mana? Lemonelo sama Salero. Lebih suka Salero, soalnya limonilo tuh biasa aja, gak ada rasanya. Tapi dia dapet yang Lemonilo, nggak apa-apa. Kita masih ada satu lagi. Udah, oke. Udah kayaknya itu aja. See you next time. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa subscribe dan Like dan komen. Bye-bye. Nggak usah Bye-bye. komen.